Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah bersama di GKI Taman Aries. Mari kita bersyukur dan bersukaria dalam ibadah hari ini, karena selama 29 tahun Tuhan telah menyertai dan memberkati perjalanan gereja kita. Persembahan hati adalah bentuk ucapan syukur kita dan sekaligus merupakan tema ibadah minggu kita hari ini. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Video berikut ini akan menayangkan beberapa kegiatan gereja kita di sepanjang minggu-minggu depan. Mari kita menyimak bersama-sama. 29 tahun GKI Taman Aries, persembahan hati. Dalam rangka hari ulang tahun GKI Taman Aries, pada hari ini kita mengadakan kebaktian syukur dalam kebaktian umum pukul 8 pagi yang disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube. Kebaktian pukul 17 dapat diikuti melalui YouTube. Dan pada pukul 10 sampai dengan 13, umat diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan secara langsung di gedung gereja sambil melepas rindu dengan gedung gereja GKI Taman Aries. Mari kita sambut dan persiapkan dengan sukacita. Seluruh anggota Majelis Jemaat, perwakilan dari Badan Pelayanan Jemaat, serta pengurus wilayah GKI Taman Aries diundang untuk hadir dalam Praraker GKI Taman Aries yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 9 hingga pukul 12 dengan agenda tunggal yaitu pengarahan program kerja 2022 hingga 2023. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur Rabu 10 November 2021 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 107 akan dilayankan oleh Ibu Sri Endang Sunarsih. Ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis setiap hari Kamis jam 17 melalui Zoom ataupun YouTube. Persekutuan Rindu, Riang dalam Usia Indah, Jumat tanggal 12 November 2021, pukul 10 pagi, dengan tema Akulah Kebangkitan dan Hidup, yang akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Ayo Bapak Ibu, Opa Oma, jangan lupa ya. Ditunggu. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Terpujilah Allah Sang Pemberi Kehidupan. Dia mengasihi dan memanggil kita selaku gerejanya. Dengan segala kerapuhan dan keunikan masing-masing, Ia memanggil kita menjadi tangannya di dunia. Maka datanglah kepadanya dengan nyanyian syukur. Angkatlah hati dan padukanlah suara kita. Nyanyikanlah haleluya amin untuk memuji namanya. Pujilah, haleluya.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ibu, Bapak, dan saudara semua, hari ini kita mensyukuri kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada GKI Taman Aries selama 29 tahun melayani sebagai jemaat dewasa. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan bermazmur bagi namanya. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saat kita mensyukuri dan mengingat betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, terkhusus pada kehidupan jemaat GKI Taman Aries, kita pun hari ini diundang untuk merendahkan hati dan diri kita, melihat kembali bagaimana kita merespons kebaikan Tuhan. Sudahkah kita merespons dalam keseluruhan hidup kita? Marilah kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, saat dirimu dengan sepenuh hati menganugerahkan berbagai berkat dan karunia, dan bahkan memberikan dirimu untuk keselamatan kami, kadang kami tidak menyadari betapa berharganya semua hal itu. Terkadang kami menyia-nyiakan kasih-Mu saat kami mengeluh oleh karena jalan hidup yang tidak sesuai dengan rencana, keinginan, dan bahkan tidak pasti. Terkadang kami meremehkan keselamatan yang Engkau beri saat kami abai untuk menjaga dan merawat kehidupan. Terkadang kami terlalu egois dan mengeraskan hati saat kami takut dan malas mempersembahkan diri dan waktu untuk terlibat dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari maupun di gereja-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Tuhan yang masih terbatas untuk mempersembahkan diri kami dalam karya-Mu. Bimbing dan ajarlah kami ya Allah, agar dari hari ke hari kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami dan bahkan mempersembahkan hati kami sebagai ungkapan syukur atas kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita berdiri, kita menyambut berita pengampunan dari Tuhan. Menurut Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun sudah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Rahmat-Nya padaku.
Mari kita duduk, kita menyiapkan hati dan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh heran sebab Engkau mau mempersembahkan diri-Mu, mau memberi rahmat Engkau kepada kami semua, meski kami penuh dengan dosa. Ketika Engkau mau memberikan diri-Mu dan bahkan firman-Mu kepada kami telah merasakan rahmat-Mu, kami telah merasakan pengampunan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, saat hati kami siap, diri kami siap untuk mendengar firman Tuhan, sesungguhnya itu juga menjadi perwujudan kami merespons anugerah pengampunan dari Tuhan, merespons keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Dan bahkan ketika kami diam, duduk di rumah kami masing-masing tanpa mengerjakan apapun selain beribadah, kami sedang menghargai betapa berharganya karya keselamatan, karya kasih yang telah Engkau nyatakan pada kami. Khususnya juga pada hari ini kami ingin mensyukuri betapa besarnya kasih-Mu pada gereja kami GKI Taman Aries. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara semua, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari dua bagian. Yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16. Lalu nanti kita lanjutkan dengan bacaan Injil dari Markus 12 ayat 38 sampai 44. Saya akan membacakan terlebih dahulu bacaan pertama kita 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai kepada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil dari Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44, dan mari kita menyambutnya dengan berdiri.
Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta hobi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya! Silakan duduk. Ibu, bapak, dan saudara semua, selamat ulang tahun untuk kita semua. Wah, saya tidak mendengar apapun. Nah, yang di sini juga jawab dong. Selamat ulang tahun buat kita semua. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, yang di Zoom maupun di YouTube ya, selamat ulang tahun. Sengaja hari ini kolom chat di YouTube kita buka karena nanti kita ada interaksi gitu ya. Ibu, bapak, dan saudara semua. Ya, di hari ulang tahun ini kita bersama-sama, ini ulang tahun kedua GKI Taman Aries yang dirayakan di masa pandemi. Tahun lalu kita merayakannya itu kalau nggak salah pertama kali kita melakukan live streaming, walaupun belum rutin gitu ya. Kita melakukan live streaming untuk ulang tahun dengan tema Kitalah Gereja. Kayaknya kemarin waktu persiapan baru kemarin nyari-nyari foto-foto di rumah Bu Esther, nyari-nyari di komputer-komputer. Kemarin udah melakukan hal itu lagi. Rasanya kayaknya baru kemarin. Tapi tanpa terasa ya hari ini kita merayakan ulang tahun ke-29. Ini tahun depan harusnya lebih spesial karena 30 tahun. Angkanya bagus 30. Dan tentunya masih walaupun hari ini GKI Taman Aries umur 29, saya masih lebih kecil daripada GKI Taman Aries ya. Beda setahun gitu ya. Ibu, bapak, dan saudara semua. Dan hari ini tema kita dalam merayakan ulang tahun yang sudah kita mulai sejak Growing Together, sejak Teras Kamis, kemarin waktu sapaan doa, dan hari ini kita ingin kembali merenungkan apa sih arti dari persembahan hati. Ibu, bapak, dan saudara semua, rasanya saya yakin ketika kita mendengar tema ini, persembahan hati, kita udah memiliki praduga. Wah, kira-kira apa sih yang mau kita renungkan pada hari ini? Coba deh saya mau tanya Bu Jessica. Bu Jessica, apa yang ada di dalam pikiran Bu Jessica saat mendengar kata persembahan hati? Boleh pakai mikrofonnya? Katanya biar di-shoot. Kemarin udah pesen ke Pak Jul biar di-shoot gitu. Persembahan hati ya. Jadi apa yang ada gitu di dalam hati dipersembahkan. Atau mungkin ya seluruh keberadaan gitulah. Oke, makasih. Pakus. Nah boleh deh. Biar adil dan merata. Ya Pak Pendeta, saya pikir hati itu adalah pusat kehidupan. Lambang pusat kehidupan ya. Jadi kita harus mempersembahkan hidup dengan sepenuh
keberadaan hidup kita. Gitu Pak. Oke, makasih ya. Bapak Ibu boleh juga chat di kolom apa arti persembahan hati untuk Ibu Bapak dan saudara semua. Seperti yang disampaikan oleh Bu Jessica dan Pak Kusmantoro gitu ya. Rasanya hari ini kita mau membahas bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang terbaik dengan seluruh hidup kita. Apalagi hari ini kita ngomongin ulang tahun nih, pas nih momennya ya. Biasanya kalau ulang tahun tuh ada hadiah terbaik. Wah, hari ini kita mau menata diri kita lagi. Bagaimana kita memberikan hadiah terbaik di hari ulang tahun GKI Taman Aries. Terlebih bacaan kita hari ini juga bicara dua-duanya soal persembahan. Dua teks ini secara umum, bukan sebuah kebetulan leksionari hari ini, bicara dengan soal dua teks ini. Dua teks lainnya tadi Mazmur dan bacaan kedua udah dibacakan di berita anugerah dan di litani syukur tadi di kata pembuka. Dua teks ini memang biasa dibincangkan, biasa dibicarakan ketika kita merefleksikan soal persembahan. Dan saya memang harus mengamini praduga tersebut karena memang kita hari ini mau menata diri kembali. Mau mengingat kembali bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang terbaik keseluruhan hidup kita. Tadi Pak Kus bilang persembahan hati itu artinya karena hati itu pusat kehidupan. Kita mau mempersembahkan apa yang menjadi pusat kehidupan kita. Pusat kehidupan artinya apa? Wah, ini kita mau memberikan sesuatu yang jor-joran. Sesuatu yang total. Sesuatu yang enggak setengah-setengah. Menjadikan hati sebagai alat untuk menyembah. Untuk menyembah Tuhan. Dan tentunya memang semua ini kita berikan dengan dasar apa? Sebagai ungkapan syukur kepada Yesus Sang Raja Kasih. Yesus yang telah memimpin. Yesus yang selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Termasuk dalam setiap langkah kehidupan pelayanan GKI Taman Aries yang 29++. Karena ada masa waktu pos jemaat, masa waktu bakal jemaat. Ini Pak Kus juga salah satu ya yang menyaksikan dari awal GKI Taman Aries. Dan ini memang rasanya, ya ini kita udah tahu, udah biasa kok kita memang harus mempersembahkan hati sebagai rasa syukur. Ya memang ini harus kita bahas. Kenapa? Karena ini yang memang menjadi pola standar bagi kehidupan orang Kristen. Pola standarnya apa? Kita diberikan anugerah lalu kita bersyukur. Cara kita bersyukur apa? Dengan memberikan hidup kita. Dengan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Ini memang pola standar. Justru kalau kita bilang, bosen temanya begini terus dan segala macam. Kita lagi keluar dari pola standar kita keluar dari identitas kita sebagai orang-orang, sebagai umat yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu hari ini saya hanya ingin membagikan 3 poin refleksi yang sempat saya renungkan dan hari ini ingin saya bagikan kepada ibu bapak semua. Bagaimana sih supaya kita tetap teguh menghidupi pola standar yang menjadi identitas kita sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Mempersembahkan diri. Memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Yang pertama, ibu bapak dan saudara semua. Leksionari kita pada hari ini mengajak kita merenungkan soal persembahan. Justru dalam bacaan Injil dimulai dengan nasihat Yesus supaya hati-hati kepada ahli Taurat. Ibu bapak dan saudara semua, ketika tadi saya membacakan Injil ini, ketika baca gitu ya, hati-hati pada ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Saya langsung ingat jubah saya nih. Waduh, hati-hati gitu ya. Makanya saya nggak pernah pakai toga kalau lagi jalan-jalan ya. Emang panas sih gitu ya. Bukan apa ya, kata Yesus, hati-hati terhadap itu. Bukan soal itu gitu ya. Itu intermezzo aja gitu ya ibu bapak dan saudara semua. Tetapi di sini kita melihat ahli Taurat memakai jubah. Wah,
memperlihatkan dirinya gitu. Bayangin ibu bapak, saya misal ke Lipo Mall Puri Indah pakai jubah, wah kelihatan gitu. Oh ini pendeta. Jangankan pakai jubah, cuma pakai kolar aja udah kelihatan. Tetapi ternyata hidupnya apa? Menelan rumah-rumah janda. Mereka mengelabui mata orang dengan doa-doa yang panjang. Hidupnya berbeda. Hidupnya tidak berintegritas. Ia tidak jujur pada dirinya sendiri. Apa yang dilihat orang berbeda dengan motivasi hatinya. Dan ibu bapak ini menarik sekali. Karena ternyata apa yang disampaikan dengan 3 ayat di ayat 38 sampai 40 ini sangat kontras. Kontras dengan apa? Kontras dengan bacaan pertama kita. Kontras dengan bacaan pertama mengenai janda Sarfat. Saya sangat tertarik dan termenung ketika melihat ayat 12 dari bacaan 1 Raja-Raja ini. Saat Elia meminta roti kepada janda di Sarfat ini, ia berkata dengan jujur, di hadapanku tidak ada roti. Aku punya hanya apa? Punya segenggam tepung dan tempung dalam tempayan dan juga apa? Sedikit minyak dalam buli-buli. Kalaupun aku mengolah kedua bahan itu menjadi roti, habis itu aku dan anakku akan mati. Ibu bapak dan saudara semua, dalam pernyataan ini saya melihat janda Sarfat yang jujur. Janda Sarfat yang terbuka. Padahal sebenarnya itu adalah satu-satunya makanan untuk menyambung kehidupannya dan anaknya. Saya langsung membayangkan kalau saya ada di posisi itu, kayaknya saya mikir 2 kali untuk jujur, untuk terbuka. Lah saya aja perut saya lapar. Ini kalau saya udah makan ini saya akan mati. Saya akan mikir 2 kali untuk jujur dan terbuka. Karena memang itu yang dibutuhkan pada saat itu. Dan tampaknya memang kejujuran dan keterbukaan inilah, baik yang ada di teks Injil maupun bacaan pertama kita, tampaknya memang mengingatkan kita bahwa persembahan hati merupakan persembahan yang kita berikan saat kita memiliki keterbukaan dan kejujuran. Kedua teks ini mengundang kita untuk merefleksikan hal ini. Persembahan hati yang terbaik terjadi saat kita mau memberikan sesuatu secara jujur, secara terbuka, apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Kejujuran janda Sarfat bahwa tepung dan tempayan adalah satu-satunya modal untuk menyambung kehidupan. Jujur ia mengatakan itu kepada Elia. Sesungguhnya di situ janda Sarfat sedang mengubah pusat kehidupannya. Sumber kehidupannya dari roti dan kemudian ia mengubahnya pada Tuhan. Dan justru keterbukaan dan kejujuran inilah yang kemudian membuat janda Sarfat bisa merasakan kasih Tuhan yang ajaib. Bagaimana roti, bagaimana tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Ibu bapak dan saudara semua, inilah cara kita pertama. Menjadi cara untuk mempersembahkan hati kita, mempersembahkan yang terbaik. Memiliki hati yang terbuka, yang jujur. Seperti yang dimiliki oleh janda Sarfat. Ibu bapak dan saudara semua, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan beriman kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, ataupun mempersembahkan apapun dalam hidup kita. Apakah kita sudah jujur? Apakah kita sudah memberikan itu secara jujur, terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi? Atau justru yang terjadi,
kehidupan beragama kita, kehidupan beriman kita seperti orang Farisi. Kita melayani karena apa? Pengen dihormati. Kita melayani, kita memberi supaya apa? Supaya dipandang. Contohnya ya, kita lagi gak punya duit. Tapi karena tahu inisial kita dan nominal persembahan ada di warta jemaat, lagi gak punya duit, kita aduh nanti ketahuan gue lagi melarat. Dompetnya lagi tipis. Ya udah deh, pokoknya maksain dengan nominal segitu. Motivasinya salah. Motivasinya apa? Karena gengsi. Motivasinya tidak jujur. Motivasinya tidak tulus. Atau apalagi, seringkali kita juga ya, kadangkala ketika disuruh melayani gitu ya. Ayo pelayan ini, kita sebenarnya nggak bisa. Tapi karena gengsi gitu ya, kita bilang bisa-bisain aja. Habis itu stres. Ibu bapak saya pernah mengalami ini ya gitu. Jadi waktu itu di sebuah ibadah gitu ya, tiba-tiba pemusiknya nggak datang. Terus orang yang saat itu memang mengenal saya bisa main keyboard gitu ya. Saya bisa main keyboard. Nih ya main keyboard, oh iya ya bisa kan, ahli lah, anak STT itu masa nggak bisa dan segala macem. Iya deh gitu ya. Dalam hati juga, aduh gimana ya gitu ya. Terus pas saya lihat keyboardnya, mateng deh, nggak ada transpose-nya. Saya cuma bisa main kalau ada transpose, gitu ya. Nggak bisa mainnya cuma bisa di do sama dengan C, gitu ya. Wah, gengsi juga ya, gimana ya bilang udah itu. Ya udah deh, tapi daripada kacau ibadahnya, saya bilang ke pengurusnya gitu, Bu, saya tuh nggak bisa main transpose, nggak bisa main tanpa transpose. Jadi orang lain aja, untung kamu bilang, itu ada keyboard yang bisa pakai transpose. Jadi diganti keyboardnya. Ibu bapak, coba kalau saya gengsi nggak bilang gitu ya, kan udah dibilang, wah hebat bisa main anak STT. Bisa jadi ibadahnya kacau. Tapi karena ada kejujuran, keterbukaan, untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik. Akhirnya kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Atau kebalikannya. Kita kadang jujur, kita kadang menutupi sesuatu seperti janda Sarfat. Kalau janda Sarfat itu menutupi, gitu ya. Saya cuma punya tepung segenggam di dalam tempayan, udah deh buat anak saya dan saya sendiri. Kita menutupi apa yang sebenarnya menjadi apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena apa? Kita nggak mau berbagi, enggan, malas. Ini yang menjadi kebutuhan kita. Hati-hati. Kadang ya, ketika diminta melayani, ayo melayani. Aduh saya nggak ada waktu. Padahal sebenarnya ada waktu. Karena apa? Ada waktu luang tapi pengennya dipakai apa? Mendingan juga buat main. Mendingan juga buat tidur. Mendingan buat jalan-jalan. Hati-hati ibu bapak dan saudara semua. Nggak rela waktu kita dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hati-hati, itu juga kita sedang menutup-nutupi. Itu juga kita sedang tidak jujur. Dan kita tidak siap untuk mempersembahkan hati. Ibu bapak dan saudara semua, dalam minggu ini saya ada percakapan dengan beberapa penatua. Lalu ada salah satu penatua yang bersaksi. Ketika saya menerima panggilan sebagai calon penatua pada saat itu, saya bingung. Karena waktu saya udah padat. Saya tuh sibuk di bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Ini ditambah lagi dengan pelayanan di gereja. Tapi saya bilang, ya udah deh. Saya jujur nih, saya terbuka, saya nggak punya waktu seperti ini. Saya ada waktu luang sedikit, ya udah ini yang saya jujur dan terbuka. Dan ketika ia mengemban jabatan itu, melayani sebagai penatua, dia bersaksi. Anehnya, tiba-tiba cukup aja tuh waktu itu. Tuhan mencukupkan. Dan itu menjadi kesaksian iman. Itu menjadi pengalaman iman. Bayangkan kalau kita menutupi, kalau kita tidak jujur pada saat itu,
mungkin kita tidak memiliki pengalaman iman bahwa Tuhan mencukupkan. Ibu bapak dan saudara semua, ini poin pertama kita. Persembahan hati membuat kita semestinya menuntut kita untuk menjadi pribadi yang terbuka dan jujur. Karena ketika kita terbuka dan jujur, kita merasakan anugerah Allah yang semakin dekat dengan kita. Keterbukaan dan kejujuran membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah. Dan itu yang dirasakan oleh janda Sarfat. Mengalami perjumpaan dan pengalaman iman bersama dengan Allah saat jujur dan terbuka. Dan sebenarnya ini juga yang terjadi dengan janda miskin yang ada di Markus. Ibu bapak dan saudara semua, dalam memahami Injil kita yang di Markus, ketika janda miskin memberikan persembahan, kita tidak bisa memakai pemahaman persembahan pada masa kini. Kalau masa kini persembahan itu untuk apa? Untuk mensyukuri gitu ya. Mensyukuri anugerah Tuhan. Tapi buat orang Yahudi pada saat itu, persembahan adalah cara atau metode untuk mendapatkan keselamatan. Semakin memberikan kurban yang besar, memberikan persembahan yang besar, istilahnya apa? Semakin doanya didengar. Logikanya begitu deh. Semakin banyak yang diberikan, jembatan kepada Tuhan semakin panjang untuk dibangun. Makin cepat sampai. Supaya apa? Supaya setiap orang pada saat itu memberikan persembahan, supaya merasakan dekat dengan Allah. Dan perhatikan ibu bapak dan saudara semua, saat janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya, betapa besar kerinduannya untuk mendekat pada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita saja, kita rela kok bayar mahal untuk sesuatu yang sangat berharga. Dan kita melihat bagaimana janda miskin ini rela untuk memberikan seluruh nafkahnya untuk mendekat pada Allah. Inilah poin kedua. Persembahan hati terjadi saat perilaku memberi kita membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ibu bapak dan saudara semua, dalam poin ini saya ingin mengundang kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah segala sesuatu pemberian kita, segala pelayanan kita telah membuat kita lebih dekat dengan Allah? Dalam pelayanan ya, seperti saat ini di gereja, apakah memang ini membuat kita semakin dekat dengan Allah? Walaupun makin sibuk. Sekarang ini makin sibuknya bukan jalan dari rumah kita ke Taman Aries, tapi apa? Dari satu Zoom ke Zoom lain. Makin sibuk pelayanan di gereja pun. Pertanyaannya adalah, gimana cara memeriksanya? Apakah memang yang kita lakukan merupakan persembahan hati? Gampang. Ketika Zoom mati, udah selesai acaranya, ataupun ketika rapat udah selesai, apa yang kita rasakan? Apakah justru kita jadi ngomel-ngomel? Ngeluh, aduh kenapa tadi begini, aduh sebel banget dan segala macam. Atau justru mendatangkan sukacita. Kalau jawabannya kita justru malah jadi lebih sering ngomel-ngomel karena sibuk, aduh di gereja sibuk, ngeluh sana dan sini. Hati-hati. Jangan-jangan ada yang salah dengan motivasi pelayanan kita. Saya bersyukur ibu bapak dan saudara semua, beberapa waktu lalu, kalau nggak salah bulan lalu, kita rapat BPMJ itu sampai jam 23:23. Setengah 12 malam. Bahkan saat itu Penatua Albert yang lagi ada di Bali, berarti udah jam 00:23. Itu udah 12:30. Terus saya nggak sengaja masukin tuh ke Instastory saya. Terus baru sadar saya di situ, wih jamnya cantik amat ya, 23:23 gitu. Saya kasih komen gitu ya, jamnya cantik untuk mengakhiri BPMJ yang paling malam. Terus tiba-tiba ada yang komen, wah
Keren amat sih jam 23.23 masih tersenyum semua. Saya baru sadar, iya ya, semua nyengir gitu ya. Saya bersyukur karena apa? Ya mungkin itu adalah hasil gitu ya. Saya bisa menilai gitu ya. Ya nggak tahu jawaban masing-masing di Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu BPMJ gitu. Artinya kita mungkin bersuka cita saat melakukan walaupun capek, walaupun lelah. Ada sukacita. Dan minggu kemarin saya berbagi juga di Youth Catch Up Persekutuan Pemuda GKI Taman Aries. Saat itu entah selama 1 minggu itu saya merenungkan bahwa apa sih yang membedakan orang Kristen dengan orang yang lain. Kita bisa tetap bersuka cita walaupun kondisi kita sedang tidak baik. Kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap damai walaupun mimpi kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dan hari ini saya mendapat jawabannya. Mungkin kenapa kita bisa merasakan seperti itu? Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Ibu bapak dan saudara semua, ini yang kedua. Persembahan hati menuntun kita untuk semakin dekat dengan Allah. Merasakan sukacita dan damai. Di tengah segala kesibukan kita, di tengah segala persoalan kita. Dan tampaknya kalau ibu bapak cari di Google, janda miskin menurut Markus 12. Selalu gambarnya ada gambar tersenyum. Karena apa? Ketika ia bisa memberikan seluruh nafkahnya, ia menyadari, saya makin dekat dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ibu bapak, saat kita berusaha memberikan yang terbaik, kadang kita terjebak dengan kata terbaik. Ukuran kita terbaik seringkali kita pakai dengan apa? Kita terbaik karena apa? Yang lain gak baik. Kita pakai indikator bahwa terbaik dengan cara apa? Membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan satu dengan yang lain. Dan ini juga yang kadang kala menjebak kita saat membaca perikop ini. Kita akhirnya kadang terjebak untuk membandingkan si kaya dan si janda miskin. Ada gitu pertanyaan, jadi kita mau jadi persembahan seperti orang kaya atau seperti janda miskin? Seolah yang kaya itu enggak baik. Nyatanya apa yang terjadi kalau kita lihat di ayat 41, Yesus lagi memperhatikan. Yesus tidak sedang menyalahkan persembahan orang yang kaya. Yang sedang Yesus lakukan apa? Mengajari para murid, memberi peringatan kepada para murid bahwa persembahan janda miskin ini pun berharga sama berharganya. Memang ada penafsir yang berkata orang-orang kaya ini gak patut dicontoh. Karena apa? Karena ketika memberikan persembahan, kadangkala mereka mengukurnya pakai apa? Karena dulu pakai koin, ditaruh di kotak. Jadi kalau makin banyak makin gitu ya. Kalau sedikit cuman ting ting gitu ya. Kalau banyak ting 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 gitu ya. Dan segala macam. Tapi bukankah hal itu juga jadinya apa motivasinya? Membandingkan diri. Itu bukan persembahan yang terbaik. Maka inilah poin ketiga. Persoalannya bukan kaya atau miskin saat kita memberikan persembahan. Tapi jangan sampai kita membandingkan diri dengan orang lain. Itu bukanlah persembahan hati. Ibu bapak dan saudara semua, bagaimana dengan kita? Mungkin kalau janda miskin ini, motivasinya dengan membandingkan diri dengan orang lain. Dia tidak akan memberikan persembahan ini. Karena apa? Malu, cuman ting, gak kedengeran kali ya. Cuman satu koin tadi, satu duit gitu ya. Cuman ting ting nggak kedengeran. Malu. Dia fokus, tapi dia fokus pada diri sendiri. Ya ini seluruh nafkah saya, ya ini yang berkatnya Tuhan seperti ini, ya ini yang saya berikan. Enggak peduli orang lain seperti apa. Dan apakah motivasi seperti janda miskin ini juga ada di dalam kehidupan persembahan, kehidupan pelayanan kita? Atau justru yang seringkali terjadi, kalau melihat si A sudah memberikan A,
Wah, saya juga masa nggak bisa sih. Saya lebih beruntung dari dia, saya lebih punya berkat. Atau gitu ya, di dalam pelayanan seringkali menjadi saingan, apalagi kalau yang perannya sama. Misalnya saya sama Pak Rinto gitu, lalu saya melihat Pak Rinto, wah Pak Rinto udah melawat A, B, C, wah saya juga harus ikutan dong. Nggak mau kalah. Bapak Ibu, itu namanya bukan jadi persembahan hati. Itu namanya jadi apa? Persaingan gengsi. Nggak mau kalah. Ini jauh dari perilaku persembahan hati. Menganggap orang-orang di sekitar kita yang bersama-sama melayani sebagai kompetitor. Atau bahkan juga yang terjadi, ini bukan hanya antar pribadi, tapi gereja juga ya. Wah, gereja A udah bikin program ini nih. Masa kita nggak bisa sih? Akhirnya apa? Kita ikut-ikutan supaya apa? Supaya nggak ketinggalan, supaya jemaat nggak hilang. Ibu bapak dan saudara semua, saya harus menyatakan secara tegas, itu bukan persembahan hati. Itu menjadi persaingan gengsi. Pernah saya juga mendapatkan narasi gitu ya. Dan kebetulan minggu kemarin saya melihat GKI Surya Utama tuh ulang tahun yang ke-38 ya. Terus saya mikir, wah usia Surya Utama sama Aries ternyata nggak beda jauh. Cuman beda 9 tahun. Tapi Aries ini adalah anaknya Surya Utama. Keren ya Surya Utama usia 9 udah punya pos dan udah dewasa. Masa kita 29 tahun belum punya pos dan jemaat? Ya memang kita punya berkatnya masing-masing. Seperti janda miskin ini ya kita punya berkatnya masing-masing, kita punya pelayanan masing-masing. Enggak usah lah kita saling membandingkan diri satu sama lain. Fokus kita adalah tadi yang mana? Kita mau mempersembahkan hati. Fokus kita adalah Tuhan, bukan orang lain. Atau kadangkala ini juga membuat kita apa? Menuntut. Wah, saya sudah melakukan A, si B dong gilirannya sekarang. Ini mah gilirannya si B. Lalu kita ngomong, apa sih yang dapat dia berikan? Saya udah memberikan ini. Ibu bapak dan saudara semua, persembahan hati membuat kita harusnya melihat bukan apa yang dapat kau berikan, tapi apa yang dapat aku berikan. Ibu bapak dan saudara semua, di hari ulang tahun ini, kita diingatkan kembali pada sebuah pola standar kehidupan Kristen. Mendapatkan kasih, lalu kita mensyukurinya dengan mempersembahkan hati kita. Bersyukur atas kasih setia Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam pola standar, pola yang umum ini, kita sudah sampai pada titik mempersembahkan hati. Pusat kehidupan kalau yang tadi Pak Kus katakan. Persembahan hati, tadi apa? Yang pertama, menuntut kita terbuka dan jujur. Yang kedua apa? Kalau kita menuntut, kita dituntut untuk terbuka dan jujur. Justru persembahan hati kita akan menuntun kita untuk dekat pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah persembahan hati menentang kita untuk membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Selamat untuk kita semua. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Selamat melanjutkan pelayanan. Selamat melanjutkan persembahan dan pemberian kita. Dan ingatlah, mari kita memberikan persembahan hati. Dengan 3 poin refleksi yang kita temukan di leksionari di hari ulang tahun GKI Taman Aries pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang
Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tak terasa pada hari ini, kita merayakan kembali kasih setia Tuhan dalam perjalanan pelayanan GKI Taman Aries. Sudah 29 tahun Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah pelayanan gereja ini. Ia memanggil setiap orang, mengundang setiap anggota gereja membangun gereja ini, menumbuhkan kehidupan persekutuan untuk berbuah dan menjadi berkat bagi dunia. Ia memulai karyanya melalui orang-orang yang mempersembahkan hatinya, merintis persekutuan di tempat ini.
mempersembahkan garasi rumah untuk beribadah, mempersembahkan waktu untuk mengajar sekolah minggu, pikiran untuk memikirkan pengembangan pelayanan gereja ini. Ia pun melanjutkan karyanya saat gereja ini didewasakan. Ia memanggil banyak orang untuk mempersembahkan dirinya sebagai pelayan Tuhan. Para penatua, aktivis beragam usia, keluarga-keluarga, anggota-anggota jemaat, karyawan, dan bahkan para pendeta yang mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saat menyaksikan karya Tuhan yang begitu besar dalam gereja ini, ada banyak orang yang tergerak mempersembahkan materi, tenaga, pikiran, dan bahkan waktu untuk membangun gereja ini. Kerinduan untuk mempersaksikan kebesaran kasih Tuhan juga mengundang banyak orang mempersembahkan diri dalam pelayanan sosial gereja. Ada pelayanan kesehatan, pendidikan, bencana alam, pelayanan masyarakat, dan juga pelayanan sister church di Timor. Saat gereja memasuki masa pandemi yang mengejutkan, kita mensyukuri karya kasih Tuhan yang tidak terhenti. Gereja ia gerakan untuk terus melanjutkan karyanya melalui persembahan hati setiap anggotanya untuk saling mendoakan, saling menolong, saling berbagi sukacita, saling melayani, dan bahkan berbagai persembahan lainnya yang menumbuhkan gereja ini dari hari ke hari. Kasih Tuhan yang direspons dengan persembahan hati telah menjadi anugerah yang luar biasa, baik bagi anggota gereja maupun sesama kita. Inilah kasih Tuhan yang kita saksikan dalam perjalanan 29 tahun pelayanan GKI Taman Aries. Kita baru saja menyaksikan bagaimana karya Tuhan yang ia rajut dalam kehidupan jemaat GKI Taman Aries. Dalam rajutan itu ia memanggil banyak orang yang mau mempersembahkan hatinya untuk kehidupan pelayanan GKI Taman Aries. Persembahan hati memampukan setiap orang memberi, meski di dalam keterbatasan. Persembahan hati memampukan komunitas ini terus bergerak, bertumbuh dan bahkan berbuah bagi dunia di tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun. Sebab persembahan hati adalah persembahan bagi Tuhan, mempersembahkan diri untuk dipakai olehnya, mempersembahkan hidup untuk digerakkan olehnya. Maka di hari yang penuh syukur ini, bersediakah dan siapkah kita untuk mempersembahkan hati, untuk terlibat dalam karya pemulihan Allah di dunia yang ia rajut melalui gereja selaku tubuh Kristus di tengah dunia ini. Marilah saya mengajak ibu bapak dan saudara semua berdoa, merenungkan secara pribadi di dalam doa. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa, dan di dalam doa itu nyatakanlah kepada Dia komitmen persembahan hati ini. Mari kita nyatakan itu dalam doa pribadi.
Dalam nama Kristus kami berkomitmen ya Tuhan untuk mempersembahkan hati ini. Amin. Ibu bapak dan saudara semua, jika biasanya momen ulang tahun kita rayakan dengan memotong tumpeng atau memotong kue lalu saling membagikannya, hari ini kita akan melakukannya dengan gaya yang cukup berbeda. Kita ingin memberikan hati kita. Jika saudara berkenan, saudara dapat menuliskan komitmen persembahan hati itu melalui kolom chat baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Supaya sebagai sesama anggota persekutuan, kita dapat saling mendoakan sekaligus menjaga, mengingatkan dan bahkan meneguhkan komitmen kita satu sama lain. Silakan Bapak Ibu jika berkenan bisa menuliskan itu di kolom chat, baik di Zoom maupun YouTube. Sementara itu bagi kita yang ada di gereja, maupun Ibu Bapak yang nanti akan ke gereja ketika persembahan onsite, komitmen ini dapat kita tuliskan dalam kertas yang berbentuk hati seperti itu. Nanti di gereja akan disediakan dan nanti akan ditempelkan bersama di hati, di tempat hati yang ada di depan ini. Sebagai mimpi dan harapan kita untuk memberikan persembahan hati pada Tuhan. Mari silakan Ibu Bapak dan Saudara semua. Silakan yang di gedung gereja, para pelayan bisa maju. Kita sama-sama menuliskan, menempelkan tulisan komitmen kita. Kita katakan bersama, terimalah Bapa persembahan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengundang kami untuk terlibat dalam karya pekerjaan-Mu. Mengundang kami untuk memberikan persembahan hati ini. Saat kami termenung dan terpana, mengingat dan melihat betapa besarnya kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya dalam kehidupan jemaat GKI Taman Aries. Karena itu ya Tuhan, dalam syafaat ini kami ingin berdoa dengan kesungguhan hati kami.
berdoa bagi pelayanan gereja ini. Kiranya Tuhan, GKI Taman Aries pun dapat mempersembahkan hatinya dalam melayani di tengah dunia yang menantikan pemulihan. Melayani dengan terbuka. Melayani di mana Engkau menuntun untuk semakin mendekatkan kami padamu. Dan melayani tanpa terkecoh untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Kiranya pelayanan GKI Taman Aries dari tahun ke tahun pun semakin menjadi persembahan hati, di mana Engkau menerima segala sesuatu yang kami miliki, sebagaimana Engkau menerima persembahan janda miskin. Kami berdoa untuk pelaksanaan praraker pada hari Sabtu mendatang, untuk membincangkan program kerja 2022-2023. Kami berdoa untuk pelaksanaan proses pemanggilan penatua. Kiranya setiap orang pun menghayati panggilan ini sebagai persembahan hati kepadamu. Kami juga berdoa untuk rencana gereja kami melakukan kebaktian secara hybrid. Ketika jemaat dapat kembali beribadah di gedung gereja. Tuhan yang menolong segala persiapannya. Kami juga berdoa untuk setiap pendeta, penatua, aktivis, bahkan kami sebagai anggota jemaat dan simpatisan. Agar kami semua dapat menyatukan hati untuk melayani Tuhan di dalam komunitas ini. Bergrowing together untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan di dalam komunitas. Saat ini kami juga mengingat sahabat-sahabat anggota jemaat simpatisan yang ada di dalam sakit maupun di dalam kedukaan. Tuhan yang menyertai, memulihkan yang sakit. Tuhan menghibur yang berduka. Tuhan memberikan harapan kepada anggota jemaat kami, simpatisan yang sedang bergumul, mengalami krisis. Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka semua. Kami juga teringat pada bangsa dan negara kami. Tuhan menolong segala kebijakan terkait pasca pandemi ini ya Tuhan. Kiranya kami juga sebagai warga negara memiliki hikmat untuk sama-sama menjaga, menyukseskan program pemerintah untuk menghindari gelombang berikutnya dari pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami ungkapkan. Tapi yang paling lebih berharga lagi ya Tuhan, Engkaulah yang telah mendengar doa ini. Engkaulah yang telah menilik hati kami. Dan bahkan Engkaulah yang telah menerima persembahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat mengirimkan persembahan langsung melalui rekening GKI Taman Aries atau dengan scan QRIS seperti yang tercantum di dalam layar. Dan khusus pada hari ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ke gedung gereja GKI Taman Aries jam 10 hingga 13.
kita bersyukur keadaan sudah melandai. Kita berdoa semoga kita juga segera bisa kembali beribadah ke gereja dengan perlahan-lahan, dengan tetap berhati-hati dan menjaga prokes. Dan Bapak Ibu, kami semua akan menunggu Bapak Ibu yang ingin melepaskan rindu ke gedung gereja. Kami akan ada, pendetanya pun akan ada, dari jam 10 hingga jam 1 pada hari ini. Harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Akan mencintamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas semua anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah putus, sehingga kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran tentang kebutuhan dalam hidup kami ini. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami, dan juga diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang semuanya berasal dari hati kami yang terdalam. Terimalah ya Tuhan, jadikanlah persembahan ini menjadi sarana pewartaan akan kasih-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak dan Saudara semua, marilah kita terus merayakan dan mensyukuri kasih Tuhan. Jadikanlah diri kita sebagai persembahan hati yang terbaik ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, mengambil bagian dalam setiap karya Tuhan di dalam ladangnya yang ada di sekitar kita. Ladang menguning di sekitarku, harus hidupku
menderita di dalam dosa menenggelam. Lama mereka sudah menanti dan mengharapkan kabar surgawi kepada Yesus Raja kasih. Aku serahkan hidupku jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang Aku terpanggil jadi saksinya, kabarkan Injil yang kudus agar semua umat di dunia percaya Yesus penebus. Api kasih-Nya biar menyala dalam hatiku selama-lamanya kepada Yesus Raja kasih. Aku serahkan hidupku jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini kita bersama menyambut berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Bagi saudara yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries atau penatua yang bertugas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.